Kamu pikir belanja impulsif itu soal nggak bisa nahan diri? Salah. Yang sebenarnya kejadian adalah otak kamu lagi nyari jalan keluar dari sesuatu. Dan belanja itu kebetulan adalah jalan keluar yang gampang. Tiap kali kamu belanja online dan check out barang yang tadinya nggak direncanain, otak kamu tuh lagi ngelepas yang namanya dopamin. Karena ada bagian otak kamu yang lagi nyari healing, ya mau itu dari kebosanan, dari capek, atau mungkin dari stres. Dan itu emang cara kerja otak kita diperparah sama aplikasi-aplikasi zaman sekarang yang tahu persis cara mainin dopamin atau reward system kamu. Hai, nama aku Ninda, 15 tahun kerja di marketing brand global yang kerjaannya justru cari cara bikin orang belanja. Dan aku juga sekarang konsultan perencanaan keuangan. Di video ini aku mau share 8 kebiasaan yang aku pakai buat berhenti dari kebiasaan belanja impulsif. Dan ini bukan sekedar menahan diri, tapi dengan mengubah dari sumber kebiasaannya, biar keinginan itu gak gampang muncul dari awal. Sedikit disclaimer sebelum mulai, ini bukan video soal nggak ngebolehin beli apa-apa. Aku pribadi juga masih suka belanja, tapi sekarang aku beli karena aku emang perlu dan udah dipikirin. Bukan karena otakku lagi nyari pelarian dari mood yang lagi jelek. Dan hack ini dampaknya gede banget buat keuangan dan juga ketenangan pikiranku. Oke, kita mulai dari yang pertama. Stop jadiin window shopping sebagai hiburan. Banyak dari kita ngerasa scrolling belanja online itu tuh kayak hobi. Buka pas nunggu antrian, buka pas mau tidur, buka pas lagi gabut. Padahal itu kebiasaan yang sengaja didesain biar kamu betah lama-lama. Sampai akhirnya kamu nemu sesuatu yang tadinya nggak ada direncanain sama sekali. Nah, aku dulu juga sempet ada di momen kayak gini. Buka marketplace cuma buat lihat-lihat. Ada yang menarik dimasukin ke keranjang. Terus tahu-tahu udah check out barang yang nggak pernah aku cari dari awal sebenarnya. Dan karena tiap hari kayak gini, literally tiap hari aku jadi suka beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Turning point-nya adalah waktu aku sadar bahwa keinginan belanja itu seringnya soal emosi, bukan soal kebutuhan. Nah, tapi ini bagian yang banyak orang belum tahu. Yang bikin window shopping ini susah dihindarin, bukan karena kita lemah. Tiap kali kamu scroll dan nemu barang baru, otak kamu tuh ngelepas dopamin bahkan sebelum kamu check out si barang itu. Jadi rasa exciting-nya itu udah kamu dapat dari nyari ya doang. Nah, tapi masalahnya kan jadi keterusan. Dan itu yang bikin scroll-scroll ini kerasa adiktif walaupun gak ada niat beli dari awal. Jadi sekarang kalau aku sadar lagi buka aplikasi belanja cuma buat having fun, bukan karena emang butuh sesuatu, ya aku langsung tutup. Gantinya ya aku mending gerakin badan, mau itu cuma jalan sebentar biar bisa meregulasi emosi tadi itu. Nah, tapi menutup aplikasinya doang gak akan cukup, karena keinginan belinya itu bisa muncul kapan aja, bahkan sebelum kamu sempet buka aplikasinya. Kebiasaan kedua, beli dengan niat, bukan autopilot. Nah, begitu aku sadar belanja itu soal emosi dan keinginan saat itu dan bukan soal keperluan, aku tuh bikin satu aturan simple. Jangan ambil keputusan beli pas lagi emosi. Entah itu lagi capek, lagi bosen, atau bahkan juga kalau lagi seneng habis gajian. Karena di kondisi itu, otak kamu tuh lagi paling gampang terinfluence. Nah, tapi ini yang banyak orang sering salah langkah. Mereka fokus nahan diri pas barangnya tuh udah di keranjang dan mau check out. Padahal waktu itu tuh keinginan beli kita udah terlanjur kuat, yang sebenarnya udah mulai muncul dari pas kamu mulai bosan, lagi capek, atau tadi lagi seneng habis gajian itu. Nah, jadi yang perlu diubah tuh bukan cara kamu nahan diri pas mau beli, tapi kebiasaan sebelum keinginan itu sempat muncul. Nah, dua sistem ini yang aku pakai. Pertama, biasanya aku bikin list keinginan atau wants, dan juga keperluan atau needs. Nah, yang masuk keperluan itu adalah kebutuhan hidup sehari-hari, ya kayak makan, transport, tagihan, dan hal-hal yang emang harus ada, termasuk juga sebenarnya cicilan. Tapi ada juga needs yang di luar kebutuhan rutin dan itu wajar. Misalnya laptop yang rusak dan harus diganti buat kerja, atau sepatu lari yang udah hancur padahal lari itu adalah bagian dari rutinitas kamu. Nah, itu tetap needs karena ada fungsi yang menunjang kehidupan kamu. Nah, yang di luar itu masuk sebagai keinginan atau wants. Dan untuk wants, biasanya aku juga nggak langsung beli, tapi harus bisa dijustifikasi dulu. Makanya aku selalu sambungin sama langkah berikutnya, yaitu bikin list pros and cons sebelum memutuskan. Nah, yang berikut ini adalah untuk semua yang masuk kategori wants tadi, aku biasain tulis dulu namanya pros and cons-nya sebelum beli. Misalnya pernah aku lagi pengen beli blender baru yang lebih bagus. Ya, pros-nya lebih praktis karena fungsinya 6-in-1 dan lebih canggih juga. Tapi pas begitu aku tulis cons-nya, blender yang lama masih berfungsi dengan baik. Dan kalau mau nambah blender pun tepatnya di dapur terbatas. Dan yang menarik juga sebenarnya list ini tuh bukan cuma soal menimbang barangnya. Pas kamu mulai nulis, otak kamu tuh jadi geser ke mode yang lebih rasional. Jadi dorongan impulsifnya itu keburu turun sebelum kamu beli. Dari pengalaman aku, hampir selalu kalau ditulis pros and cons-nya, cons-nya itu jauh lebih banyak dari pros-nya. Dan itu udah cukup buat aku batalin pembelian yang tadinya berasa butuh banget. Nah, tapi sistem ini punya satu musuh terbesar. Keinginan yang datang di momen yang paling gak tepat.
Yang kebiasaan ketiga, jangan beli hari ini. Nah, kebiasaan ini simple tapi efeknya gede banget. Kamu kasih jarak antara keinginan untuk beli dan membelinya sendiri. Nah, banyak orang merasa makin lama nunggu, makin dikorbankan kesenangannya. Tapi yang sebenarnya kejadian tuh justru kebalikannya. Jeda waktu itu yang nyelamatin kamu dari beli sesuatu yang besoknya mungkin malah bikin kamu nyesel. Nah, aku juga punya aturan simpel. Makin mahal barangnya, makin lama aku tunggu. Barang kecil mungkin cukup ditunggu semalam atau beberapa hari. Barang yang harganya lumayan mahal, aku kasih waktu beberapa minggu atau bisa sampai beberapa bulan. Ya sama waktu nunggu itu aku ngecek 3 hal. Ini masuk budget nggak? Review barangnya gimana? Biar bisa ditulis pros and cons-nya. Dan yang paling penting, masih kepikiran nggak setelah beberapa hari atau minggu atau bulan itu? Nah, seringnya begitu rasa impulsif diawali hilang, ternyata aku udah nggak peduli lagi sama barang itu. Yang nunggu itu kedengerannya kayak pengorbanan, tapi justru nunggu itu lebih gampang dan lebih worth it kalau kamu tahu persis kemana uang itu mau pergi. Kebiasaan keempat, punya tujuan finansial dan track progresnya. Jujur ini penting dan bisa ngaruh banget. Waktu aku belum punya tujuan finansial yang jelas, setiap kali ada barang yang menarik, gampang banget otak tuh nyari alasan buat beli. Ah, ini worth it kok, lagi diskon juga, kapan lagi harganya segini. Nah, tapi begitu aku punya tujuan yang spesifik dan bukan sekedar pengen nabung, tapi angka yang jelas dan buat apa dan kapan mau dicapainya, itu rasanya bakal beda banget. Kalau ada barang yang menarik yang pengen dibeli, apalagi kalau harganya lumayan, jadi ada proses pemikiran yang lebih panjang. Ini worth it nggak sih? Ini prioritas saat ini apa bukan? Ini bakal beneran kepake nggak nantinya? Dan seringnya keinginan buat beli itu bakal jadi hilang. Nah, biar tujuan itu nggak cuma jadi angka di kepala, aku juga punya cara ngatur keuangan yang simple. Begitu gajian masuk, aku bagi jadi 3. Pertama, pay yourself first. Langsung sisihin buat investasi dulu. Dan besaran ini berdasarkan tujuan finansial yang kamu udah tetapin. Yang kedua, ini adalah untuk kebutuhan, ya makan, transport, tagihan, hal-hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari, termasuk juga cicilan. Dan yang ketiga, baru sisanya nih buat wants, itu hal-hal yang bikin kamu senang, yang kamu pengen beli, tapi bukan keperluan yang mendasar. Nah, ini yang orang sering kebalik, investasinya itu belakangan, wants-nya duluan. Dan mereka akan heran kenapa di akhir bulan nggak ada yang bisa ditabung. Dengan urutan ini, uang buat wants itu udah ada batasnya dari awal. Jadi kalau ada keinginan beli sesuatu yang nggak direncanain, aku tinggal ngecek, ini masih dibudgetin nggak di bucket wants aku. Nah, kalau ternyata bucket wants aku udah habis, ya udah skip. Kita tunggu bulan depan. Dan ini progresnya juga perlu direview tiap minggu, biar tahu posisi progres dari tiap bucket itu seperti apa, khususnya untuk needs dan wants. Nah, kalau kamu mau belajar lebih dalam soal cara ngatur keuangan kayak gini, aku udah bahas lebih detail di video yang ini. Nah, balik ke bucket investasi tadi, uang yang kamu sisihin di sini punya potensi yang jauh lebih besar dari sekedar disimpan di tabungan. Karena ada yang namanya konsep compounding interest. Return dari investasi kamu tuh ikut menghasilkan return lagi dari tahun ke tahun. Jadi semakin awal kamu mulai dan semakin lama durasinya, dan dengan investing yang konsisten tiap bulan bakal semakin besar efeknya. Nah, salah satu instrumen yang udah jadi investasi utama aku bertahun-tahun adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Ya simpelnya ETF itu kumpulan saham yang ngikutin indeks tertentu, ya misalkan kayak S&P 500, Nasdaq, All World. Jadi kamu nggak perlu pilih sahamnya satu-satu. Cukup beli satu ETF dan kamu udah punya exposure ke ratusan atau ribuan perusahaan sekaligus. Nah, ini tuh tergolong passive investment, simple tapi efektif buat jangka panjang, dengan biaya yang rendah juga, nggak kayak beli reksadana. Nah, kalau kamu mau belajar lebih, udah aku sempat bahas juga di video yang ini. Dan buat platform yang aku rekomen buat beli ETF sekaligus sponsor video ini ya adalah XTB. Broker global ini udah ada lebih dari 20 tahun, udah dipakai lebih dari 2,5 juta investor di seluruh dunia, dan udah resmi beroperasi di Indonesia dari Oktober 2025. Fee-nya sendiri 0% untuk transaksi sampai 100.000 euro per bulan. Jadi untuk pemula yang mulai dengan nominal kecil, berarti kamu nggak kena fee sama sekali untuk transaksinya. Kamu bisa juga dapat bonus $25 kalau daftar pakai link referralku di deskripsi, dan jangan lupa masukin kode referral Nindafair biar kamu bisa dapetin bonusnya. Kamu bisa cek detailnya lebih lanjut di deskripsi. Intinya, setiap kali kamu nggak jadi beli sesuatu yang nggak direncanain, itu bukan uang yang hilang. Itu uang yang lagi kerja buat masa depan kamu. Dan semakin lama dia bekerja, semakin besar hasilnya. Kebiasaan kelima, excitement barang baru itu cuma numpang lewat. Nah, pasti nggak jarang kan kita beli sesuatu yang awalnya kayak pengen banget, terus dalam seminggu rasanya udah biasa aja. Nah, itu bukan karena barangnya jelek, itu karena otak kamu udah terbiasa yang namanya hedonic adaptation. Nah, otak kita tuh cepet banget terbiasa sama barang baru, sampai rasa senengnya ya hilang sebelum kita bener-bener menggunakannya. Dan ini bakal kejadian lagi berapapun harga atau bagusnya barang berikutnya.
Nah, tapi barang yang benar fungsional dan kepake tiap hari itu justru nggak bakal terasa basi secepat itu. Nah, ini yang ngebedainnya. Excitement itu cepet hilang, tapi fungsi dan nilai itu yang harusnya jadi alasan kamu beli. Nah, makanya sebelum check out, aku biasanya selalu tanya ke diri sendiri, setahun dari sekarang barang ini masih aku pakai nggak? Masih ada fungsinya nggak buat hidup aku? Atau cuma bakal disimpan aja? Ya, kalau jawabannya ragu, ya udah skip aja. Dan ini juga yang aku pelajarin dari konsep wabi-sabi dari Jepang. Intinya tuh simple, ada keindahan dalam hal yang udah dipakai. Kayak contohnya, tumbler yang udah baret-baret, jadi nggak usah beli tumbler yang baru terus tiap saat. Baju yang udah sering banget dipakai sampai warnanya juga udah sedikit berubah. Itu bukan artinya harus ganti baru, itu tanda barangnya udah jadi bagian dari keseharian kamu. Masalahnya bukan barangnya yang udah nggak layak, tapi kita udah terlalu terbiasa ngejar rasa baru. Dan itu yang diperparah sama lingkungan yang emang didesain buat bikin kamu terus ngerasa kurang. Kebiasaan keenam, kurangin trigger di sekitar kamu. Nah, ini yang sering banget dilupain. Kita pikir belanja itu soal niat doang, padahal seringnya juga soal lingkungan. Nah, aku pribadi tiap kali kalau lagi makan di mall, berasa godaannya tuh gede banget buat masuk ke toko-tokonya juga, yang akhirnya jadi trigger buat jadi beli-beli. Nah, itu bukan kebetulan. Mall itu emang didesain biar kamu ke-expose sebanyak mungkin sama toko di perjalanan kamu cari tempat makannya. Jadi, yang aku lakuin sekarang, ya misalkan soal makan, aku lebih prefer nggak makan di mall, khususnya kalau hari biasa. Dan kalau emang harus ke mall, ya aku bikin rencana jelas mau kemana, nggak sekedar muter-muter tanpa tujuan. Nah, dan versi digitalnya adalah FYP kamu. Tiap kali kamu nonton konten unboxing atau konten OOTD atau feed check gitu, or review barang, otak kamu tuh ikut ngerasain excitementnya, bahkan tanpa kamu sadar, kamu tuh lagi nonton konten yang bikin pengen belanja. Makin sering kamu nonton, algoritmanya bakal sering nyodorin konten-konten yang kayak gini. Nah, jadi emang trigger itu di mana-mana, tapi kamu bisa pilih buat nggak ngasih dia kesempatan, dan cara paling ekstrim buat ngetes itu cuma satu. Kebiasaan ketujuh, coba puasa belanja. Nah, ini yang menurutku paling powerful dari semuanya, dan paling beda dari kebiasaan lain di list ini. Kalau kebiasaan-kebiasaan sebelumnya soal ngurangin trigger satu-satu, yang ini soal ngetes diri kamu sendiri secara total, buat berapa minggu atau bulan, cuma beli yang bener-bener esensial. Ya kamu mungkin mikir, ini bakal kerasa kayak nyiksa diri, tapi kalau kamu coba inget-inget lagi rasanya puasa Ramadan bagi yang muslim, minggu pertama tuh emang berat, tapi begitu udah dijalanin, kamu jadi sadar banyak hal yang kamu kira itu kebutuhan, sebenarnya cuma kebiasaan yang udah otomatis jalan tiap hari. Ya contoh paling nyata buat aku suka dulu beli matcha latte. Dan dulu nih hampir tiap hari aku suka beli di luar. Dan di tempatku tinggal, harga per gelasnya tuh bisa sampai 140.000. Nah, pas aku coba bikin sendiri di rumah sama masa puasa itu, ternyata prosesnya malah jadi sesuatu yang aku nikmatin. Dan sekarang itu udah jadi kebiasaan baru. Nah, sama kayak makan siang. Dulu hampir tiap hari makan di luar kalau lagi hari biasa dan lagi ke kantor. Ya sebenarnya normal dan wajar, tapi pas aku mulai bawa bekal, awalnya males banget karena pengen makan yang lebih seru di luar. Tapi lama-lama itu udah jadi bagian rutinitasku yang lebih sehat dan juga terkontrol dibanding beli di luar. Dan kalau dijumlahin sebulan, bedanya lumayan banget secara keuangan. Nah, yang aku suka dengan cara puasa ini, di pengalaman aku tadi awalnya kan kayak banyak pengeluaran sehari-hari yang berasa kayak kebutuhan. Padahal sebenarnya cuman kebiasaan yang udah jalan otomatis tanpa pernah beneran aku pertanyakan. Nah, tapi ketenangan itu juga nggak datang sendiri. Ada satu hal yang paling efektif buat ngisi waktu yang biasanya diisi sama belanja. Kebiasaan ke-8, isi waktu luang dengan hobi. Nah, aku sadar masa-masa aku paling sering belanja impulsif adalah pas aku nggak punya kesibukan atau hobi yang lagi aku jalanin. Ya, tapi aku juga mau jujur dulu ya, hobi itu nggak gratis, dan bahkan kadang bisa jadi banyak pengeluarannya. Ya contoh waktu aku lagi rajin sepedaan, ya aku keluar duit bukan cuma buat sepedanya, tapi ya ada jersey-nya, ada helmnya, ada sepatunya. Dan itu pengeluaran yang aku anggap wajar, karena emang kepake dan aku jalanin beneran. Ya meskipun tetap dalam budget wants yang tadi kita bahas. Nah, yang perlu diingat adalah ini, hobi itu harusnya jadi salah satu sumber dopamin kamu. Ya dari prosesnya, dari progresnya, kalau misalkan dari olahraga, dari capek yang enak kalau setelah olahraganya itu. Basically dari reward yang kita dapat tiap habis ngerjain si hobi ini. Dan bukan dari barang-barang yang kamu beli buat ngejalanin hobiin. Tapi hati-hati sama hobi yang bersifatnya sosial. Pertama, emang penting bahwa
hobi ini beneran kamu suka dan enjoy. Tapi di komunitas yang kuat, social pressure tuh suka datang sendiri tanpa kita sadarin. Dan pelan-pelan ada rasa nggak enak kalau outfit kamu atau aksesoris kamu nggak sekeren yang lain. Dan itu yang bisa bikin pengeluaran kita sekitar hobi ini jauh lebih besar dari hobinya sendiri. Ya jadi penting buat disadarin supaya kamu bisa bedain mana yang beneran ngedukung hobinya dan mana yang sebenarnya cuma bagian dari social pressure-nya tadi. Nah begitu kamu punya hobi yang beneran kamu suka, keinginan belanja yang datang dari bosan atau stres itu bakal pelan-pelan berkurang sendiri. Dan ini bukan karena kamu nahan lagi, tapi karena otakmu itu udah nggak nyari pelarian ke arah sana lagi. Nah, dari 8 kebiasaan tadi, jujur aku nggak nerapin semuanya sekaligus dari awal. Aku mulai satu-satu dan pelan-pelan. Belanja impulsif yang dulu berat buat ditahan, sekarang udah jauh lebih jarang munculnya karena yang diubah adalah dari sumber kebiasaannya. Nah, kalau dari 8 tadi ada satu yang paling kena buat kamu tulis di komen ya, kebiasaan yang mana dan juga kenapa, biar kita juga saling belajar. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.